Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bersama saya Sika Jara Rahman yang ingin membahas tentang tugas untuk UAS di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Langsung saja, di sini aplikasi yang saya pilih adalah aplikasi penyedia informasi kuliner. Bukan hanya kuliner, melainkan juga dengan wisata kuliner atau tempatnya, yaitu seperti restoran, seperti itu. Kemudian soal yang pertama yaitu perencanaan proyek. Nah, wisata kuliner merupakan suatu kegiatan berwisata dan berkunjung ke suatu tempat, di mana di tempat tersebut memiliki makanan yang unik ataupun rumah makan yang interiornya unik juga. Kemudian itu yang akan menarik banyak pengunjung. Nah, kemudian berbagai macam wisata kuliner yang menarik dengan menu makanan yang menggugah selera terdapat di Maluku Utara. Nah, semakin banyak tujuan wisata kuliner yang ada itu mengakibatkan wisatawan sulit mencari lokasi dan restoran yang sesuai keinginan. Nah, informasi wisata kuliner yang didapatkan umumnya hanya sebatas nama tempat ataupun alamat dan daerah jalan. Nah, penggunaan smartphone akan membantu wisatawan dalam menemukan lokasi wisata kuliner terdekat dari posisi pengguna tersebut. Nah, karena smartphone memiliki fitur Global Position System atau GPS dan juga navigasi serta terhubung dengan jaringan internet, fitur smartphone tersebut dapat dimanfaatkan dengan menggunakan sebuah aplikasi layanan berbasis lokasi. Nah, untuk aplikasi penyedia informasi kuliner ini dirancang khusus untuk Android atau berbasis mobile ya. Jadi untuk aplikasi pencarian tempat wisata kuliner dengan menggunakan layanan berbasis lokasi akan membantu wisatawan mencari lokasi tersebut. Nah, maupun menu kuliner tertentu. Nah, pembangunan aplikasi ini bertujuan membantu wisatawan untuk mendapatkan informasi mengenai wisata kuliner di Maluku Utara. Misalnya untuk soalnya untuk penjelasan lengkapnya. Kemudian untuk tujuan perencanaannya yaitu untuk membangun aplikasi penyedia informasi tentang wisata kuliner yang ada di Maluku Utara. Wisata kuliner terkait tempat ataupun menu kuliner itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup perangkat lunak. Nah, untuk fungsinya, itu dengan adanya aplikasi penyedia informasi mengenai kuliner ini dapat membantu menarik pelanggan ke tempat wisata kuliner dan memberikan informasi mengenai tempat tersebut. Yang B, dengan adanya aplikasi penyedia informasi tentang kuliner dapat membantu pelanggan untuk mengetahui menu yang tersedia di tempat wisata tersebut. Yang C, dengan adanya aplikasi penyedia informasi tentang wisata kuliner dapat mempermudah untuk menarik pelanggan dari informasi yang dimiliki sampai diarahkan ke tempat wisata yang ingin didatangi dengan menampilkan rutenya. Jadi fungsinya itu yang pertama untuk membantu menarik pelanggan ke tempat wisata kuliner yang ada di Maluku Utara. Nah, yang kedua yaitu agar mempermudah wisatawan untuk mengetahui informasi mengenai wisata kuliner, entah itu tempatnya ataupun menu yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu untuk mempermudah pelanggan selain mendapatkan informasi mengenai menu ataupun restoran tersebut, jika bisa membantu wisatawan untuk pergi ke tempat wisata kuliner dengan cara menampilkan rute untuk perjalanan ke sana. Kedua adalah performance atau kinerjanya. Nah, di sini kita bisa melihat peta wisata kuliner, kemudian melihat daftar restoran terdekat, melihat daftar semua restoran ataupun menu kuliner yang ada di Maluku Utara ya, kemudian mencari restoran atau menunya dan melihat detail info serta menambahkan data, kemudian menampilkan rute perjalanan ke wisata kuliner yang dipilih atau yang diinginkan. Yang terakhir adalah bisa memberikan rating. Jadi dari restoran atau menu yang dipilih itu bisa memberikan rating atau menilai restoran yang telah mereka datangi tersebut agar mungkin bisa dijadikan patokan bagi
wisatawan lain yang akan berkunjung. Berikutnya adalah constraint, yaitu batasan, di mana aplikasi ini digunakan untuk menyediakan informasi mengenai tempat wisata atau menu kuliner yang ada di Maluku Utara. Kemudian tidak membuat fungsi untuk melakukan pesanan atau reservasi dan tidak bisa melakukan komunikasi via chat. Jadi aplikasi ini khusus untuk menyediakan informasi mengenai restoran ataupun menu yang ada di Maluku Utara khususnya. Jadi untuk penggunaannya itu tinggal mencari restoran, kemudian akan mendapatkan informasi mengenai restoran tersebut, mulai dari rating mungkin, kemudian alamatnya, kalau menu berarti daftar harganya, dan juga rating dari menu tersebut, dan lain sebagainya. Hanya berupa informasi mengenai detail info dari restoran ataupun menu tersebut yang dicari. Ya, kemudian selanjutnya adalah interface. Interface ini meliputi merupakan tahap di mana sistem yang dirancang menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras. Kemudian setelah sistem diimplementasikan, dilakukan pengujian yang bertujuan untuk evaluasi sistem. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi aplikasi ini adalah sistem operasi Android maupun iOS. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk implementasi aplikasi ini adalah memori dan terhubung dengan jaringan Wi-Fi maupun jaringan seluler atau data. Selanjutnya adalah reliability atau tahan uji. Pengujian merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kelemahan atau adanya error dari suatu aplikasi. Dengan adanya pengujian dapat mengembangkan dan meningkatkan suatu kualitas dari perangkat lunak. Pengujian aplikasi ini menggunakan metode pengujian black box. Pengujian black adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak, seperti registrasi, melihat peta wisata kuliner, daftar restoran terdekat, mencari restoran ataupun menu kuliner, melihat daftar restoran atau menu, detail item, memberikan rating, menampilkan rute, melakukan penambahan data restoran ataupun menu kuliner. Dan untuk sumber daya di sini, sumber daya manusianya ada untuk klien di sini adalah pemerintahan daerah, di mana yang ingin meningkatkan jumlah wisatawan di daerah Maluku Utara. Makanya di sini mereka menginginkan sebuah perangkat lunak atau aplikasi di mana untuk mendukung daerah yang ada di Maluku Utara untuk meningkatkan wisatawan. Jadi wisatawan yang berkunjung ke daerah Maluku Utara itu akan dipermudah untuk berkunjung ke tempat makan atau ke restoran atau mencari makanan khas Maluku Utara mungkin, atau apapun mengenai kuliner yang ada di Maluku Utara. Kemudian selanjutnya adalah project manager. Project manager di sini adalah sebagai pihak yang memimpin dan bertanggung jawab dalam menghandle proyek serta memiliki beban yang besar dalam keberlangsungan sebuah proyek. Selanjutnya adalah engineer. Aktor dalam proyek ini adalah programmer yang mengerjakan perangkat lunak sesuai dokumen yang dihasilkan dari kebutuhan klien. Desainer berperan untuk memvisualisasikan kebutuhan dari klien dalam bentuk arsitektur atau software yang memudahkan user dalam menggunakan perangkat lunak. Terakhir ada end user. End user adalah pihak yang menggunakan perangkat lunak yang dihasilkan dari proyek. Dalam hal ini, yang menggunakan perangkat lunak yang dihasilkan adalah restoran dan wisatawan atau calon pengunjung. Oke. Kemudian yang kedua adalah sumber daya perangkat lunak reusable. Komponen yang dibutuhkan dalam perencanaan proyek perangkat lunak ini adalah komponen baru tanpa menggunakan komponen-komponen proyek sebelumnya yang sudah dikembangkan atau dimodifikasi. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu estimasi perencanaan proyek. Dimana di sini kita menggunakan metode Kokomo. Kita tinggal mencari IAV-nya, kemudian EI dan E-nya. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, kita tinggal cari durasi lama pengerjaan. Oke. Jadi di sini ada tabel untuk kilolognya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi biaya. Kemudian menghitung IAV-nya atau effort adjustment factor, itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi ini nilainya dikalikan semua dan mendapatkan hasil 1,61. Kemudian untuk awal proyeknya itu menggunakan EI, dimana untuk dana awalnya ya, jadi sama dengan A kali kedalog 4B, hasilnya itu 10,14 PM.
Nah, untuk anggaran keseluruhan menggunakan rumus E sama dengan EAV dikalikan dengan EI. Nah, dengan hasilnya adalah 16,3. Untuk persentase masing-masing bisa dilihat di sini. Kemudian setelah mendapatkan hasil tersebut, kita menggunakan mencari durasi. Nah, durasi atau lama pengerjaan lama pengerjaan perangkat lunak tersebut. Nah, di sini mendapatkan hasil 7, sekian digunakan menjadi 7 bulan. Untuk waktu yang diperlukan untuk analisis kebutuhan modulnya, untuk analisis kebutuhan dan desain itu membutuhkan waktu 1,16 atau 1,2 bulan. Kemudian pemuraman dan pengujian unit itu membutuhkan waktu 1,7 atau 1,7 bulan. Kemudian integrasi dan pengujian itu membutuhkan waktu 2,8 bulan dan pemeliharaannya itu membutuhkan waktu 1,5 bulan. Kemudian jumlah orang yang dibutuhkan di sini untuk analis kebutuhan dan desain itu untuk jumlah orang yang dibutuhkan ada di sini juga setiap modul. Ya, di sini ada 2,24 untuk analisis kebutuhan, pemrograman itu untuk 2 person atau 2 orang. Kemudian integrasi atau pengujian itu untuk 2 person juga. Untuk pemeliharaan itu juga untuk 2% lagi. Nah, jadi kesimpulannya di sini untuk analisis kebutuhan dan desainnya itu presentasinya 16%, biayanya 2,6 PM dan waktunya 1,16 months, jumlah orangnya 2%. Dan begitu selanjutnya, jadi totalnya adalah untuk presentasi 100% dan biayanya 16,34 PM dan waktu yang dibutuhkan adalah 7,23 months. Kemudian jumlah orangnya adalah 9. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah Gantt chart. Nah, di sini untuk aktivitas yang tadi yaitu adalah analisis kebutuhan dan desain itu dimulai memiliki waktu 1,2 bulan. Ya, jadi di sini dari membutuhkan waktu 6 pekan. Kemudian selanjutnya adalah pemuraman dan pengujian unit. Di sini dimulai dari pekan ke-6 sampai pekan ke-12. Kemudian integrasi dan pengujian dimulai pada pekan ke-13 sampai pekan ke-23. Kemudian pemeliharaan di sini mulai dari 23 sampai pekan ke-28. Nah, untuk dokumentasi tersendiri itu dimulai dari awal perencanaan sampai dengan akhir perancangan proyeknya itu sampai dengan proses pembuatan perangkat lunaknya selesai, itu harus dokumennya ada. Oke, lanjut. Yang keempat adalah model pengembangan. Nah, model pengembangan di sini kita menggunakan dari requirement. Tahap yang pertama itu requirement, kedua desain, yang ketiga implementasi, keempat integrasi dan testing, dan kelima operation dan maintenance. Lengkapnya bisa lihat di sini, itu dimana tahap requirement yaitu pada tahap ini menuliskan dan melakukan analisa kebutuhan aplikasi yang dimengerti oleh konsumen dan menganalisa aplikasi yang akan dirancang. Kemudian tahap desain. Nah, tahap ini penulis akan membuat sebuah desain aplikasi secara keseluruhan. Dalam tahap ini menentukan alur perangkat lunak hingga pada tahap algoritma yang detail. Dalam tahap ini penulis membuat dengan bantuan tools draw input output. Kemudian implementasinya. Dalam tahap ini, penulis mengembangkan hasil desain aplikasi ke dalam program yang nantinya akan diintegrasikan menjadi suatu aplikasi yang telah disepakati. Selanjutnya, untuk integration dan testing, itu untuk implementasi itu untuk mengintegrasikan ke dalam aplikasi, lalu melakukan uji coba untuk mengetahui kesalahan dan kegagalan yang terjadi. Nah, selanjutnya itu adalah tahap terakhir di mana dari model waterfall adalah operation dan maintenance. Nah, software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan atau maintenance seperti memperbarui sistem. Admin dapat memperbarui data-data ke dalam sistem. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Oke, kita lanjut. Yang ke-5 adalah kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional itu merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Nah, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Nah, di sini untuk kebutuhan fungsionalnya itu sistem dapat melihat peta wisata kuliner,
Sistem dapat melihat daftar restoran terdekat, sistem dapat melihat semua daftar restoran atau menu kuliner, sistem dapat melakukan pencarian restoran atau menu kuliner, sistem dapat melihat detail restoran atau menu kuliner, sistem dapat menambahkan data pada restoran atau menu kuliner, sistem dapat memberikan rating restoran atau menu kuliner, dan yang terakhir adalah sistem dapat menampilkan rute perjalanan ke restoran yang dipilih atau diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan fungsional, non fungsional. Untuk kebutuhan non fungsional di sini adalah ada dua, yaitu hardware dan juga keamanannya. Hardware di sini merupakan smartphone, RAM, dan memori. Kemudian keamanan di sini adalah keamanan data, password, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nomor 6 yaitu DFD, di mana di sini memiliki 3 pengguna, yaitu wisatawan, restoran, dan juga owner. Kemudian prosesnya itu aplikasi penyedia informasi kuliner. Jadi di sini untuk wisatawan bisa memberikan memasukkan input berupa pencarian resto atau menu. Setelah diproses, kemudian akan mengeluarkan output berupa menampilkan hasil pencarian. Selanjutnya, wisatawan juga bisa memberikan rating dan diproses kemudian akan mengeluarkan output berupa menampilkan rating kepada wisatawan tersebut. Selanjutnya itu melihat peta. Di aplikasi penyedia informasi kuliner, ya, apabila ingin melihat peta atau mencari restoran terdekat, otomatis petanya akan terbuka, maka di sini akan melakukan output, yaitu menampilkan peta tersebut. Selanjutnya untuk restoran, di sini restoran dapat memasukkan datanya, dan setelah data telah diproses di aplikasi penyedia informasi kuliner di sini, maka akan melakukan output berupa menampilkan data. Nah, data-data yang sudah dimasukkan oleh restoran maka bisa diakses juga oleh wisatawan, di mana mereka mencari restoran ataupun menu, kemudian memberikan rating dan memilih peta. Itu semuanya setelah data yang telah diinput oleh restoran. Kemudian untuk transaksi antara restoran dan wisatawan ini akan mengeluarkan output berupa laporan bulanan yang akan diterima oleh ownernya atau Pemda. Jadi ownernya akan melihat kemajuan dari penggunaan aplikasi tersebut dengan membantu wisatawan dan juga wisatawan yang datang ke daerah setempat dan juga restoran yang kuliner yang ada, restoran ataupun wisata kuliner yang ada di daerah tersebut. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh adalah SKPL, yaitu dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification untuk sistem penyedia informasi kuliner di Maluku Utara. Untuk penanaman dokumen ini selanjutnya akan digunakan istilah SKPL. Nah, SKPL sendiri bisa lihat di sini. Oke, bisa lihat di sini pendahuluan dan tujuan untuk SKPL pastinya untuk digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Nah, ruang lingkupnya yaitu dibuat untuk memudahkan wisatawan lokal maupun asing untuk mengunjungi restoran atau mencari menu yang ada di Maluku Utara sekaligus mempromosikan kuliner di daerah Maluku Utara. Nah, definisi di sini definisi dari SKPL, DFD, dan juga flowchart. Kemudian referensinya itu dari internet dan juga materi SKPL RPL untuk kelas 3 F1. Kemudian sistematikanya yaitu pendahuluan, metode pengerjaan, dan juga terakhir adalah deskripsi umum. Nah, selanjutnya adalah deskripsi umum untuk kegunaan dapat memasarkan restoran, produk makanan dengan akurat yang memudahkan wisatawan untuk mengunjungi restoran dan membeli makanan yang ada di Maluku Utara dengan adanya fitur Maps dan mendapatkan informasi lainnya mengenai restoran ataupun kuliner tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik pengguna. Di sini karakteristik penggunanya adalah semua yang ingin mendapatkan informasi mengenai restoran ataupun menu kuliner yang ada di Maluku Utara. Oke, untuk batasan-batasannya yaitu perangkat ini hanya bisa diakses menggunakan smartphone Android. Terus perangkat lunak ini harus diakses menggunakan internet, dan perangkat ini tidak bisa melakukan pesanan atau reservasi. Perangkat lunak ini tidak bisa komunikasi via chat, jadi hanya menampilkan informasi mengenai restoran ataupun menu saja dengan data info. Kemudian selanjutnya adalah asumsi ketergantungan dan ketergantungan.
kebergantungan. Asumsinya di sini aplikasi ini dapat dikategorikan sebagai mobile store yang dioperasikan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, aplikasi ini hanya dapat diakses di smartphone karena berbasis mobile. Kebergantungan, sistem informasi hanya dapat diakses secara real time jika terdapat koneksi internet. Kemudian yang kedua adalah sales atau restoran harus terdaftar di dalam database untuk mengakses peluang tersebut. Jadi untuk restoran untuk bisa menambahkan data-data, maka mereka harus mendaftar ke program tersebut. Kemudian bisa mempromosikan restoran ataupun menu yang mereka miliki agar bisa digunakan oleh diproses oleh perangkat lunak dan digunakan dan dapat dinikmati oleh wisatawan asing sebagai pengguna lainnya. Oke, selanjutnya adalah spesifikasi kebutuhan. Untuk kebutuhan fungsional, di sini sudah ada DFD-nya, sudah dijelaskan di sebelumnya. Kemudian di sini input, pertama setelah melihat pada tampilan home, pelanggan diminta untuk menginput pilihan restoran atau menu kuliner yang diinginkan. Kemudian proses dari inputan di atas maka akan diproses oleh sistem menggunakan kondisi percobaan if else. If kondisi tersebut digunakan untuk menyiapkan pilihan atau mengatur alur jalannya program. Aplikasi inputan yang dimaksud sudah benar, maka program akan terus berjalan ke proses-proses selanjutnya. Namun apabila masih ada kesalahan dalam memasukkan inputan yang diminta, maka akan muncul tampilan kesalahan dan akan diarahkan kembali ke menu awal untuk memasukkan ulang inputan sampai sesuai dengan kriteria yang diminta. Output, mana tampilan output dari program ini yaitu berupa informasi restoran atau menu kuliner yang dicari seperti alamat, nomor telepon, nomor restoran atau menu, rating restoran atau menu, bahkan harga untuk setiap menu kuliner. Setelah input pilihan alamat di restoran diinginkan, maka akan ditampilkan rute ke tempat tersebut. Nah, untuk kebutuhan antarmuka eksternalnya yaitu antarmuka pengguna dan antarmuka perangkat keras dan juga antarmuka perangkat lunak beserta antarmuka komunikasi. Selanjutnya adalah kebutuhan performansi, yaitu untuk meningkatkan kinerja sistem ini dibutuhkan kriteria spesifikasi dengan ukuran kuantitatif yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Misalkan untuk smartphone yang digunakan harus memiliki memori yang standar untuk dapat menjalankan aplikasi ini dengan baik. Selanjutnya yaitu kendala desain dan pembuatan sistem ini. Terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang menyangkut standar penggunaan perangkat keras. Kemudian selanjutnya adalah standar compliance dan persyarat diberikan dapat berbentuk eksplisit atau implisit. Orang yang menanggapi permintaan langsung mungkin merasa bahwa mereka setuju atau tidak setuju dengan fitur yang ada pada program ini. Kemudian saya ada perangkat keras tanda umumnya yaitu seperti smartphone, performanya masih baik. Ini ada atribut, kemudian keamanan sistemnya. Jadi untuk proteksi aplikasi dari kerusakan dan lain-lain, maka harus diperlukan backup data. Untuk melakukan pengoptimalan penyimpanan data agar data-data yang ada di dalamnya aman, serta melakukan pembatasan komunikasi terhadap suatu area tertentu dengan program. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan di sini untuk tidak memerlukan pemeliharaan khusus baik terhadap perangkat lunak itu sendiri ataupun hardware yang digunakan. Untuk kebutuhan lainnya itu adalah database. Perangkat ini menggunakan database, kemudian pengoperasian. Perangkat lunak dapat dijalankan di smartphone berbasis Android. Kemudian penyesuaian tempatnya yaitu persediaan untuk menjalankan perangkat lunak ini diletakkan pada Google Play Store untuk di-download oleh pengguna yang akan menggunakan aplikasi. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor terakhir. Di sini rencana pengujian menggunakan yang pertama yaitu white box, yang kedua adalah black box. Ya, di sini untuk white box itu pengujian yang didasarkan pada detail prosedur dan alur logika kode program. Pada kegiatan white box testing terlihat source code program dan menemukan bugs dari kode program yang diuji. Intinya white box testing adalah pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode program. Jadi untuk kegiatan testernya itu melihat kode program, kemudian membuat tes untuk mencari kesalahan bugsnya atau error dari program yang dibuat. Oke, selanjutnya yaitu black box, yaitu proses pengujian penggunaan metode black box yang dilakukan pada hasil implementasi, memberikan kesimpulan bahwa fungsi pada aplikasi yang direncanakan sudah berjalan dengan baik. Untuk kegiatan testernya di sini sama dengan kebutuhan fungsional ya, karena dari situ kebutuhan fungsional itu yang dites, kemudian melihat peta wisata. Kegiatan tesnya itu melihat peta wisata, kemudian daftar restoran, kemudian daftar restoran terdekat, daftar
restoran keseluruhan, kemudian pencarian restoran, kemudian memberikan rating, menampilkan rute menuju restoran, kemudian menambahkan data, dan yang terakhir adalah mencari bugs atau error pada tampilan interface aplikasinya. Oke, ya, terima kasih. Mungkin ini saja dapat saya jelaskan mengenai tugas UAS, yaitu perencanaan dan juga perancangan perangkat lunak aplikasi penyedia informasi tentang kuliner di Maluku Utara. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.